wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini pada pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, kita mulai dulu berdoa yang dipimpin oleh Bapak Dwiyano sebagai ketua kelas. Saya persilakan. Agar ilmu yang kita dapatkan mendapatkan berkah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya saya akan mengabsensi siswa-siswa yang ada di sini. Saudara Suartono Widarto. Oke, hadir Pak. Apa ada yang tidak masuk ini? Ada satu, Bapak Sugiandoyo. Yang kenapa itu? Ada surat keterangan ya? Sementara belum, mungkin masih bengkel itu bapaknya mungkin. Oh ya. Oke, langsung saja pada pembelajaran kita hari ini. Di minggu yang kemarin sudah kita lakukan praktek tentang memeriksa motor starter, yang mana dalam pemeriksaan tersebut ada beberapa komponen-komponennya. Mungkin masih ingat dari kalian, mungkin pada saudara Dwiyano, coba sebutkan komponen-komponen yang ada di motor starter. Alternator, Pak. Alternator itu di sistem pengisian. Mungkin di motor starternya, yang lainnya mungkin Komutator. Bendik Bapak. Oh, bendik, benar. Apalagi? Ada lagi yang lainnya? Rostel Bapak, rostel. Oh, motor ya, atau juga disebut sikat-sikat ya. Karbon, sikat, bras ya. Ya, beras. Oke, itu pada pemeriksaannya atau pada komponen-komponen di motor starter. Untuk pemeriksaan yang kemarin sudah kita lakukan dengan pengukuran yang sudah sangat sangat baik. Untuk kita selanjutnya pada materi kita hari ini yaitu pengetesan starter tanpa beban, pengetesan pull in coil dan hold in coil. Bisa dilihat ya layarnya ya. Ya, Pak. Oke, tujuan kita pada pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menguji sistem motor starter pada hold in coil dan pull in coil menggunakan multiplester dengan benar. Oke, sebelumnya saya akan menunjukkan daripada video penguatan, bisa kalian amati sebagai berikut. Bisa dilihat ya? Bisa. Bisa, Pak. Masih bisa dilihat ya? Masih, Pak. Bisa. Nah, dari yang saya tanyakan tadi, apa ada yang ditanyakan? Tetapi ada pertanyaan Mbak, antara perbedaan pengujian pull in coil dan pull in coil. Ini dari saudara Widarto mungkin bisa menjawab pertanyaan dari temannya tadi. Apa perbedaan
pengetesan full in coil dan full in coil. Iya Bapak, pengetesan whole in coil itu untuk mengetahui apakah whole in coilnya tadi ada, saya lihat di video ada avometer gitu. Itu untuk mengetes apakah whole coil itu berfungsi dengan baik atau tidak gitu, Pak. Oke, mungkin ada temannya yang lain memberikan tanggapan tentang full in coil dan full in coil sebelum saya jelaskan tentang materinya ini. Bapak Saudara Duyanu. Iya Bapak. Ya, mungkin Pengalaman saya itu yang membedakan paling prinsip dalam tahap pengetesan di posisi penyambungan kabel aja Pak, yang menuju ke alat ukur, yaitu multitester. Oke, ya. Baik, jawaban ataupun tanggapan dari kalian semua sudah mengarah tentang pengetesan pada motor starter. Yang mana saya jelaskan di materi ini ada pengetesan di dalam motor starter. Yang pertama yaitu pengetesan full in coil, yang kedua pengetesan whole in coil, dan yang ketiga pengetesan tanpa beban. Nah, yang pertama pengetesan full in coil. Bisa saudara Anang Kosim bisa membacakan yang sudah saya tanyakan ini? Ya, bisa Bapak. Untuk pengetesan full in coil, langkah pengetesan full in coil, pertama lepas kawat timah fill coil dari terminal C untuk mencegah agar starter tidak berputar. Yang kedua, hubungkan terminal positif baterai pada terminal 50. Yang ketiga, hubungkan terminal negatif baterai pada starter body dan pada terminal C atau test lead A, dan periksa apakah roda gigi pinion keluar. Oke, bagaimana selanjutnya yang kedua yaitu pengetesan whole in coil. Bagaimana sih pengetesan whole in coil ini? Bisa saya bacakan ya. Di sini langkah-langkahnya yaitu yang pertama lepas tes lead A di terminal C dengan yang kedua setelah tes full in coil, dan yang kedua periksa bahwa roda gigi pinion tetap berada di luar. Intinya di situ, periksa bahwa roda gigi pinion tetap di luar. Yang ketiga, periksa bahwa whole in coil berfungsi dengan normal. Misalnya pengetesan kembalinya pinion. Mungkin saudara Widato bisa membacakannya. Ya Pak, pengetesan kembalinya pinion gear dengan roda gigi pinion berada di luar setelah pengetesan whole in test. Lepas kawat massa dari starter body. Dua, pastikan bahwa roda gigi pinion kembali ke posisi semula. Dan yang ketiga, periksa bahwa roda gigi pinion kembali ke posisi. Itu Bapak. Oke, terima kasih Mas Wirdato. Dari ketiga pengetesan tadi, anak-anak ada yang ditanyakan dari yang pengetesan yang pertama full in coil, whole in coil, dan pengetesan kembalinya pinion. Silakan Bapak Saudara Sudartono. Tidak ada Bapak, sudah cukup jelas Pak. Sudah jelas. Kalau gitu saya bertanya dulu. Letaknya di mana pada terminal 50 di motor starter? Mungkin saudara Yanu? Terminal 50 ada di bodi Pak, kalau nggak salah. Yang lainnya mungkin ada yang bisa menjawabnya. Terminal 50 ada di mana letaknya? Apakah di motor starter? Apakah di solenoid? Ya Bapak. Ya, oke. Siapa? Itu dijepit warna merah itu Pak. Ya, di situ kan ada baterai itu Pak. Itu ya. Terletak di solenoid itu Pak. Oke, benar. Letak terminal 50 benar Saudara Sultono, yaitu di solenoid
Itu yang menuju ke kunci kontak. Ada yang ditanyakan lagi dari ketiga pengetesan tadi? Sudah jelas Bapak. Cukup jelas Bapak. Sudah cukup? Sampun jelas Bapak. Pengetesan, alhamdulillah sudah jelas semua. Namun saya ingin tahu seberapa jauh kalian bisa memahami pada materi pengujian motor starter pada pagi hari ini. Baik, di sini ada soal tugas, yaitu yang pertama, mengapa dilakukan pengetesan hold-in coil? Apakah ada yang bisa menjawabnya? Itu Bapak kira-kira jika Ya, saudara kunci Sartana. kontak pada saat kunci kontak posisi start, dia bisa menekan dan bisa memutarkan roda gila, kira-kira seperti itu Bapak. Oke, mungkin yang lainnya bisa menanggapinya. Mengapa harus dilakukan pengetesan hold-in coil? Untuk mengetahui keluarnya roda gigi pinion tadi Bapak. Oke, benar. Keduanya baik saudara Suratono maupun saudara Nanang Kosim bahwa pada pengetesan hold-in coil itu diketahuinya gigi pinion bisa keluar apa tidak. Itu yang pertama. Intinya di situ. Kalau tidak bisa keluar berarti pada hold-in coil rangkaiannya itu mungkin ada yang trouble atau kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, mungkin dari siswa ada yang bisa menyimpulkan materinya. Silakan Bapak Widarto. Ya, kesimpulannya dalam menguji motor starter dibutuhkan pengetesan hold-in coil dan pull-in coil serta pengetesan tanpa beban sehingga diketahui motor starter dapat digunakan, masih bisa digunakan atau perlu diperbaiki. Itu Pak. Itu adalah kesimpulan pembelajaran materi kita hari ini. Terima kasih Mas Widarto bahwa pada motor starter itu perlu adanya pengujian atau pengetesan agar tahu motor starter tersebut baik atau tidak bisa dipakainya. Dari materi kita mulai awal sampai akhir, karena ini masih materi untuk pembelajaran prakteknya, bisa kalian lakukan di rumah yang dekat bengkelnya masing-masing ya. Sini yang untuk tugas rumahnya. Sampai lakukan pengujian hold-in coil di WA group. Gimana? Sudah jelas semuanya? Sudah Bapak. Jelas Bapak. Bapak. Ada yang tanyakan? Tidak Bapak, cukup jelas Bapak. Tidak cukup jelas. Untuk videonya bisa dilihat di alamat link di sini atau nanti saya share. Nah ini video YouTube-nya cara pengetesan daripada pull-in coil dan pull-in coil maupun tanpa beban. Nah, baik, sampai di sini perjumpaan kita. Nanti kita jumpa pada minggu yang depan dengan materi selanjutnya. Dipersiapkan materi tentang sistem. Sudah jelas ya? Ya jelas. Oke, kalau sudah jelas, saya akhiri. Sebelumnya tolong dipimpin pada ketua kelas Saudara Dwiano, silakan dipimpin. Baik, terima kasih Bapak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, semoga ilmu yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini membawa berkah. Berdoa silakan. Berdoa selesai.
Oke, terima kasih anak-anak. Sampai di sini perjumpaan kita. Kalau mungkin ada kesulitan silakan bisa WA grup ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.